3,0, min-nya atau mu-nya 3,02, standar deviasi atau sigmanya 0,275. Hasilnya adalah 0,7273. Rasio kalau kita bulatkan ke dua angka di belakang koma, terlalu kasar. Jadi nanti banyak penyebab. Jadi kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya kira-kira 0,073. 0,073 minus di telepon beda angkat. Nah sekarang kalau kita lihat dari tabel distribusi normal, berapa luas daerah yang dibatasi atau di bawah luas daerah di bawah kurva normal, yaitu apa ini? Lihat tabel Pak. Ya lihat tabel ya. Ini kalau 0,073 itu tadi kan hasilnya tadi berapa tadi? 0,073. Nah, rasanya enggak ada ini. Sorry. 0,07 itu di sini. Nah inilah 0,07, 0,08 ini. Jadi kalau 0,073 berarti antara 0,07 sampai dengan 0,08. Berapa ini kira-kira? Ya, LB3I. Di bawah tuh lah lantai dasar. Saya buka. KPA lantai dasar. Jadi kalau misalnya 0,07 maka luas daerahnya adalah berapa tadi? 0,07 nih 0,0279. Nah sekarang kalau misalkan 0,08 maka luas daerahnya 0,0319 ini 0,0319 ya. 0,0319. Jadi kalau misalkan sekarang sekarang kalau 0,073 berapa ini? Bentar cari di Dimas. Barang bukti Bisa kita gunakan interpolasi. Interpolasi bisa perkiraan, bisa kita hitung. Nah, untuk mempercepat, coba 0,0279 sampai dengan 0,039 ini selisihnya berapa ini? Selisihnya berapa ini? tutup belum Mas. 0,004 kan? Ya. 0,004. Jadi kalau misalkan ini 0,071, 0,072. Terus sekarang dan kalau misalkan selisihnya tadi 0,004 berarti siap. Ini berarti 0,0283. Ini berarti 0,0287 itu. LSP pokoknya LSP. Bilang PA.
Farjo itu di mana? Katanya di LSP di dalam KPA, Pak. Farjo. Kau ngaku hitungan Akademi kira aja. Iya, Selisih antara 0,0279 dengan 0,0. Anggaplah kita udah sampai. Soalnya bingung nanti. Jalankan dulunya. Selisih antara 279 dengan 319 itu berarti 40. Betul? Oh, di samping ini, Pak. Itu kan? Pak. Selisih antara 0279 sampai 0319. Berapa selisihnya? Bukan kanan. 40, Pak. 40. Nah, sekarang kalau saya ambil satu-satu ini 0,074, 0,075 dan seterusnya. Berarti kan setiap satu bagian kita bagi 40 saja kan, bagi 10 kan berarti. Jadi ini 0, 2, jadi 40 dibagi 10 berarti kan 4, 83 tambah 4. Yang ini berarti 02, 87. Ini berarti 02, 91. Ini berarti 02, 95. Kan itu. Ini berarti 9. Kesimpulannya berarti kalau 0,073 maka 0,0291 kan gitu. Jadi ini berarti 0,0 Oh iya, bentar. Terima kasih, Mbak. 91. Ngapain ke akademi? Tadi tuh saya tuh nggak tahu, Mbak, katanya di dalam KPA. Jadi saya tanya-tanya dulu, cara saya cari-cari. Ini namanya interpolasi. Dua ini? Iya. Yaudah. Makasih, Mbak ya. Ya, sama-sama. Oke. Sekarang kalau misalnya X2-nya berapa tadi? Iya kan, tapi 3,5. 3,0 sampai 3,5 tadi ya. Enggak tahu nya. Ya, Pak. Anyo, apa dia marah-marah? Berarti Ngapa aku ngegas? Z2, Senang aku tuh dia marah-marah. berapa ini? X2 3,5, Harus 3,50. 3,5 dikurangi 3,02. Kok naik motor apa emang? Hasilnya adalah kita hitung aja daripada pakai ini susah. Standardized kopi Tahu. diganti dengan ini 3,5. Farjo tuh yang harus belajar sekarang. Hasilnya 1,745. 1,745. Kembali lagi. Sekarang kali saya hapus saja ini. Di dalam tabel di sini 1,745 itu tidak ada. 1,7 nih. 1,7 di sini. Di sini. Jadi adanya 1,74 yaitu 0,4591 dan 1,75 0,4599. Jadi kalau 1,74 maka luas daerahnya luas daerah di bawah kurva normal. Itu 1,74. Nah, kita cek aja langsung. 1,74 0,4591 dan 1,75 0,4591. Kalau 0,1745 di tengah-tengahnya ini kan. Tengah-tengah antara 4591 sampai 4599. Berapa tengah-tengahnya ini? Tengah-tengahnya berapa? 5. 5, oh, 5.
set 1-nya min, set 2-nya plus, jadi luas daerah total yang dibatasi luas daerah di bawah kurva normal, luas daerah di bawah kurva normal yang dibatasi oleh nilai Z1 sama dengan 3,0 Z1 itu berarti 0,073 sampai dengan Z2 1,755 adalah berapa jadi 0,0291 ditambah 0,4595 aku sama dengan 0, berapa itu 0,4886. 4886 jadi alumni yang IPK-nya antara IPK-nya 3,5 Makasih ya. 3,0 Hati-hati deh. sampai dengan Yo. 3,5 adalah 0,4886 kali N. 1250. Hasilnya berapa ini? 610,75, Pak. 610,75. Nah, kita bulatkan jadi berapa? 611. Kita bulatkan jadi 611 orang. Ya, udah, itulah. Nah, rasanya kemarin saya lihat betul semua yang mudah-mudahan ngerti, paham. Walaupun nyontek yang ngerti, jangan hanya nyasar nyontek saja. Yang B sekarang. Jumlah alumni yang lulus cum laude artinya di atas 2,50. Jumlah alumni yang lulus cum laude jadi X lebih besar dari 3,50. Assalamualaikum. Artinya 3,50 termasuk enggak cum laude? Tidak, Pak. Tidak, berarti yang di atas atau 3 berarti ini di atas. Nah 3,51 berarti sama dengan lebih besar dari 3,51. Nah, sekarang kita lihat alumni ini. Pak, kalau dibuat lebih dari 3,50, Pak. Nah, perhatikan nanti ya. Coba saya jawab dulu sebentar ya. Kalau X sama dengan 3,51, jadi 51 yang termasuk. Ya, termasuk, Pak. Nah, maka Z sama dengan kopi aja ini. Di 3,51 ini hasilnya adalah 3,51 di sini. 1,782. 1,782. Hingga luas daerah di bawah kurva normal sama dengan, kita lihat 1,78. Jadi antara 1,78 sampai ini 1,78 ini 1,79 ini. Nah, sekarang 1,782.
Gimana caranya? Kita misalkan kayak tadi aja. Misal Z sama dengan 1,782. Maka luas daerah berapa tadi? Yaitu 4625. 0,4625. Sekarang kalau Z sama dengan 1,79. Oh, sorry ini 180 ya. Ini 179. Maka luas daerahnya 0,4633. 0,4633. Nah, dan kalau misalkan setnya itu 1,782, nah maka apa ini? Pak, kita hitung kayak tadi aja. Antara 4625 dengan 4633, selisihnya berapa ini? 0,0008, Pak. Atau 8 aja lah ya. Jadi kalau misalkan ini kan berarti 0. Nah, sekarang lo set 1,781, maka berapa jadinya? Selisihnya tadi 8, 0,0008. Jadi ditambah 0,00008 jadi 0,46. 32. 33, Pak. Oh, 33. 0,0008 dibagi 10 berarti kan 0,00008. Jadi 258. Dan di sini 0,462. 62. 6. Jadi Z sama dengan 1,783 berarti 0,4624 gitu. Sampai nanti 0,79 itu jadinya 0,4633. Hasilnya jadilah 0,46266. Jadi 0,46266 itu. Terus gimana nih? Yang ditanyakan yang di atas kan? Iya, Pak. Dari 3,51 ke atas. Yang ini berarti 3,51 sampai 3,02 rata-ratanya. Ya kan, terus berarti gini. Kalau kita lihat kurva normalnya, saya nggak usah gambar aja. Nah ini. Jadi Z2 ini yang 1,782 tadi. Ini berarti luas daerahnya. Yang ditanyakan yang di atasnya. Berarti ini. Luas ini. Luas ini berapa? Ya 0,5 separuh ini dikurangi ini. Jadi kan demikian, maka probabilitas alumni yang lulus cum laude adalah 0,50 dikurangi 0,46266 atau sama dengan 0,3734 itu hasilnya. Jumlah alumni yang lulus cum laude ya berarti 0,03734 kali 1250.
atau sebesar berapa hasilnya? Atau lain jawabannya? Lain, Pak. Lain. Di kuncinya berapa di kuncinya nih? Ada nggak kuncinya? Oh, di kuncinya enggak ada. Jadi kuncinya ini berarti 50. Betul enggak? 50. 0,03734 kali 1250 berapa itu? Ya. 0,037. Cuma 46, Pak. Ya. 46. 46. Ya. Oh ya, berarti salah ini. Kali 1250 sama dengan 46,675. Ini berarti kuncinya salah. Maaf. 46,675. 46,675. Atau dibulatkan menjadi 47. 47 orang. Itulah kira-kira. Kalau kami menggunakan 3,50 kemarin, Pak. 3,50. Iya. Lebih dari 35. Jadi sama saya yang dikunci. Oke, sekarang kalau 350 ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan 350. Ini berarti saya ganti 50 maka 1,745. 1,745. Jauh sekali bedanya nih. Sehingga luas kurva 1,745. Kalau 744591 75459 jadi 4595 ya kan? 1,4595. 4 berapa tadi? 595. 4595 ya. 4595. Ini berarti 4595 ini berarti 0,0405. Kalau dikalikan 0405 hasilnya berapa ini? 0,0405 Hasilnya 50,625, Pak. kali 1250 hasilnya adalah 50,625. Jadi cocok seperti kunci ya. Iya, Pak. Nah, jadi tapi mestinya yang benar adalah kalau 3,50 itu belum termasuk cum laude, maka yang benar 3,51 ini jadi X-nya jangan 3,50. Tapi kalau 3,50 termasuk cum laude, ya betul ini 3,50 X-nya nih. Itu kesimpulannya ya. Oke? Kemudian Oke, Pak. sekarang IPK di bawah 2,5, yang prinsipnya hampir sama ini. Di bawah 2,5. Langsung ke nomor 4 saja. Dari 8 orang peserta tes sejaba setelah diukur tinggi badannya didapat rata-rata mu 166,5 cm dengan simpangan baku sigma 3,15 cm. Jika tinggi badan seluruh peserta memenuhi distribusi normal atau distribusi Gauss, tentukan tinggi peserta tertinggi dan terpendek. Nah, gimana itu? Tinggi peserta tertinggi dan terpendek. Jawab. N sama dengan 800. Kemudian mu 166,5 dan sigma ya.
3,15. Hanya A, tinggi peserta tertinggi. Nah, tertinggi, berapa jumlah peserta yang tertinggi? Berapa jumlahnya? Halo? Jumlah peserta tertinggi berapa orang? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yang namanya itu berapa jumlahnya? Tertinggi, terpendek, terpintar, tercantik. Satu, Pak. Satu. Satu. Iya. Namanya ter. Kalau tidak ada satu berarti jangan dianggap ter. Berarti masih. Jadi sekarang kalau jumlahnya itu maka probabilitas peserta tertinggi adalah 1 dibagi 800 atau 0,0 berapa peserta? 1 bagi 800 berapa? 25. 0,0? 0,00125, Pak. 125. 0,0125. Ingat probabilitas ini adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, yang dibatasi oleh nilai Z berapa? Ini yang kita hitung. Perhatikan, tertinggi berarti sebelah kanan, sebelah kiri kira-kira dalam kurva normal? Kanan. Nah, kita lihat. Kanan, Pak. Kanan ya. Kita lihat kurva normal. Nah, misalnya di sini 0,00125. Nah, katakanlah saya batasi dengan garis misalnya aja. Ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini yang 0,0. Berarti yang ini berapa? Kalau ini 0,00125 maka ini adalah 0,5 dikurang dengan hasil dari tertinggi tadi, Pak. betul sekali. 0,5 dikurangi 0,00125. Ya. Nih ya. Jadi ini. Jadi kalau 0,50 dikurangi 0,00125 ini sama dengan 0,49875. Nah, ini sama dengan luas dari kurma yang berarti oleh Z. Jadi 0,49875 kita lihat. 0,49875. Nah, ini kalau 3,02 0,4987 itu kan tadi ya pas 9875. Kalau 4987 itu 3,012. Kalau 498 3,03. Jadi kalau 49875 ya berarti 3,025. Setnya jadi 3,025. Ini set sama dengan 3,025.
Tuh. Terus apa tadi? Sedangkan nilai Z itu adalah jadi kan ini. Berarti kita ingin mencari X kita itu. X yang kita cari ini X mu-nya 166,5 dan simpangan bakunya 3,15 ini. Nah, 3,025 sama dengan, nah gini, hingga X sama dengan 3,025 sama dengan X min 166,5 dibagi 3,15, maka X sama dengan 8. 3,025 dikali 3,15 ditambah 1665. 3,025 dikali, kita saja bingung dengan X, kali 3,15 sama dengan X dikurang 1,5. Maka X sama dengan, kan 3,025 kali 3,5 ditambah 166,5 kan itu. 3,025 kali 3,15 ditambah 166,5 sama dengan 176,2 nih. 176,029. 176,0 NT. Biasanya tinggi badan cukup angka bulat saja. Ini jarang. Jadi atau kita bulatkan menjadi 176 cm ya, itulah tuh kuncinya 176 cm. Nah sekarang yang terpendek bagaimana? Apa yang berubah kalau terpendek? Kalau terpendek apa yang berubah? Kalau terpendek berarti dalam kurva normal letaknya di mana letaknya? Di kiri, Sebelah Pak. kiri. Sebelah kiri. Ya, jadi ini di sebelah kiri. Nah, kira-kira di sini. Kalau sebelah kiri berarti setnya Minus. tandanya set apa? Minus, Pak. Minus. Set berarti Minus, Pak. negatif Pak. minus. Ya udah kita ganti aja. Jadi setnya bukan lagi 3,025 tapi min 3,025. Kalau min ya berarti nanti X-nya bukan Dikurang. 166 dikurang. Nah, dikurang ini. Dikurang. Nah, itulah jawabannya 157. Pak, boleh bertanya enggak, Pak? Centimeter. Halo, gimana? Izin bicara, Pak. Ya, gimana? Ini, Pak. Kapan saat digunakannya angka 1, Pak? Pengurangan angka 1 pada kurva normal. Pengurangan angka 1. Pada kurva normal. Nah, per 1. Iya, Pak. Tidak Dicontoh. ulah R1 kan kita tahu bahwa kurva normal ini kan simetri. Oleh karena simetri pasti kita ambil tengah-tengah saja di 0,5. Lain kalau tidak simetri mungkin kita gunakan 1. Tapi kalau simetri kita gunakannya separuhnya 0,5. Kita tahu bahwa ini kan di sini nilai Z sama dengan 0 di sini nih. Di sini nilai Z sama dengan 0. Jadi kita ambil aja separuhnya. Jadi 0, min 1, min 2, min 3, min 4, sampai min tak terhingga. 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, sampai plus tak terhingga. Kan gitu. Jadi jangan gunakan 1, gunakan setengah.
kalau tidak salah baca Pak di yang contoh Bapak pernah gunain satu Pak kalau salah Pak. Itu Bukan distribusi KO, distribusi binomial kemarin itu kan. oh, oke Pak, baik Pak, baik Pak. Distribusi binomial lain permasalahannya. Oke, baik Ini Pak, kan baik Pak. distribusi KO sih ya. Baik Pak. Lanjut Pak. Ya. Jadi kalau distribusi binomial, distribusi Poisson gunakan satu boleh. Jadi ini nggak usah gunakan satu. Ya boleh saja gunakan satu. Tapi nanti perhitungannya kan berbeda. Oke? Kita lanjut. Untuk pertanyaan B dan C rasanya sama ini. Sama ini kan. Nah sekarang pertanyaan yang tinggi peserta terpendek dari 10% yang tertinggi bagaimana? Tinggi peserta terpendek dari 10% yang tertinggi. Yang nilai jumlah peserta tertinggi tadi dibagi 10% Pak. Jadi 10% itu dirubah jadi bilangan asli dulu jadi 0,1 kayak itu Pak. Belum, bukan itu. Bukan Pak ya? Coba perhatikan. Tinggi peserta terpendek dari 10% nya. Jadi yang tinggi-tinggi sebanyak jumlah ini kan 800. Nah, yang 80 orang yang tinggi-tinggi dikumpulkan. Berapa yang terpendek dari yang tinggi-tinggi tadi dari 80 orang ini? Nah, berarti bukan kok jadi kira-kira begini. Jadi sama saja ini yang D. 10% yang tertinggi itu sama saja dengan probabilitas peserta tertinggi. Jadi 10% atau 0,1. Yang mana ini merupakan luas daerah kurva, luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan, di sebelah kanan. Nah, di 10% kira-kira begini. Nah, jadi 10% sebelah sini. Karena tertinggi. Anggaplah sekian lah kita. Nah. Masya. Lari kemana tadi? Hilang, ya udah. Ini misalkan sini. Ya, di sini anggaplah 10% nih. Berarti yang ini adalah berapa persen ini? Kalau ini 10% berarti ini berapa ini? 90. 90. 40. 40. Nah, itu kan dari 0 kan hitung. Jangan hitung dari sini. Kalau dari sini ya 90, tapi dari sini berarti 40.
Mana tadi jawabannya tadi? Nah, jadi untuk menentukan nilai Z, maka jadi 0,50 dikurangi 0,10 sama dengan 0,40. Ini nilai Z-nya adalah, lihat sini, 0,4 ribu berarti kan. Nah, kita lihat 0,4 ribu ini mana? 0,4 ribu. Nah, ternyata letaknya antara, berarti antara 1,28 sampai dengan 1,29. Kalau 1,283997, kalau 1,294015. Berarti 4.000 itu 1,28 berapa? Gimana nih cara mencarinya? Ya seperti tadi. Kalau 1,283997, kalau 1,281 berapa tadi? Kalau 1,28 maka 3997. Kalau bisa kecil ya. Kalau 1,29 maka 4015. Nah, sekarang pertanyaan berapa kalau Z-nya berapa kalau luasannya tidak dibalik ini berarti. Ini 4.000. Nah, kan gitu. Tadi mencari luasnya, sekarang mencari Z-nya. Jadi kalau Z 1,28 maka luasnya 3997. Kalau Z 1,29 luasnya 4015. Tapi kalau luasnya 4.000 maka Z-nya berapa? Ayo kira-kira aja untuk percepat. Yang jelas pasti 1,28 tapi 1,28 berapa? 281. 8? 1. 1. Dari 3997 ke 415, 4015, selisihnya berapa ini? 18, Pak. 18 dibagi 10 kan 1,8 kan? 1,282. Tidak, 4997 sampai 4815, selisihnya 18, ya kan? Ya. Kalau misalnya dari 1,28 ke 1,9 anggaplah dibagi 10, berarti kan 1,8. Nah, untuk mencapai 4.000 berarti tambahnya kan berapa? 0,03 atau 3 kan? 7. 3 dibagi 1,8 anggaplah 2, jadi ini kira-kira 1,28. Ya. Jadi 1,282. Hapus. Ini apa jawabnya nih? Nah, ingat lagi. Z sama dengan rumusnya dia apa? Nah, ini kan kopi aja yang ini.
1,282 sama dengan ini, atau sama dengan 4,0383 Pak. apanya? Hasilnya dari perkalian itu 1,82 dikali 3,15. Oh, itu jadi hasilnya 4,0383 0383 kali, kan? Ditambah bukan kali. Tambah berapa? 106,5. Terus kali. Hasilnya adalah 170,5983. 5983. Begini. Mau dibulatkan berapanya? 171. Boleh 171. Ya, 171 cm. Itulah caranya. Ya. Nomor 5. Dari sekitar 600 calon mahasiswa politeknik yang memilih jurusan teknik mesin, setelah dihitung nilai hasil tesnya dapat rata-rata 112 dengan simpangan baku 12,5. Bila dianggap seluruh nilai menuju penuh dan calon yang terima sebanyak 120 orang, tentukan nilai tes minimum. Nilai tes minimum yang bisa terima. Nah, apa? N sama dengan 600. U sama dengan 112 dan sigma sama dengan 12,5. Ditanyakan kalau yang terima sebanyak 120, maka nilai minimum yang terima berapa? Tentunya yang diterima itu kan yang nilai tinggi-tinggi kan. Nah, misalnya kita ambil nilai tertinggi dari seluruh peserta tes adalah ya, berapa probabilitasnya tadi? 1/600. 1/600. 1/600 itu kan probabilitas kan luas daerah di bawah kurva. 1/600 jadi berapa itu? 1/600 sama dengan 0,00 berapa? 1 dibagi 600. 0,00117 ya. 0,001167 boleh. 167. Ini sama saja dengan luas daerah di bawah kurva yang terletak di paling kanan paling kiri dalam kurva normal. Ingat, yang diterima pasti peserta yang nilainya tertinggi, Kanan, berarti Pak. letak paling Kanan. Nah, jadi kira-kira dalam kurva normal, Kanan bawah, Pak. nah kanan lah di sini lah. Ini berarti 0,00167. Sekarang untuk mencari nilai set maka kita cari yang sebelah ininya. Ini berarti 0,5 dikurangi 0,00167. Untuk menentukan nilai Z, maka luas daerahnya
ini 0,0167 atau 0,9833. Jadi nilai Z sama dengan berapa nih? 0,493. Kita lihat tabelnya. 49833. 49833. Nah, kira-kira di sini lah antara ini. Kalau 0,4983 2,93. Kalau 4984 2,94. Berarti 4983 sama saja 2,933 itu aja. Ini set 2,933. Nah, X sama dengan langsung aja 2,933 kali simpangan bakunya 12,5 ditambah rata-ratanya 112. Hasilnya berapa ini? Jadi kalau misalnya 2,933 kali 12,5 ditambah 112. Hasilnya 148,6. 148,6. Dalam nilai tes tidak ada angka koma-koma, semuanya angka bulat. Kita bulatkan aja menjadi 149. Nah, inilah yang tertinggi. Yang mendapat nilai 149 diterima enggak? Diterima enggak? Halo? Terima Pak, kan tertinggi. Iya, jelas terima. Nah, sekarang yang di bawahnya berapa sehingga mencapai 120 orang itu? Nah, itu. Jadi, anggaplah yang tertinggi 149. Nah, tentunya ada yang 148, ada yang 147, ada yang 146. Sampai mencapai 120 orang itu berapa nilainya terendah itu? Ini gimana caranya? Nanti probabilitas peserta yang diterima adalah 120 dibagi ini berapa? 600. Nah, gimana? 600 atau sama dengan 0,2. Nah, ini merupakan apa? Ini sama saja dengan, ingat probabilitas ada luas daerah di bawah kurva dengan nilai Z berapa? Oleh karena 0,2 itu yang paling tinggi, maka kira-kira dalam kurva normal itu balik ke sini. Nah, ini kan di sini 0,2, maka yang di sini berapa ini? Kalau ini 0,2, maka yang ini adalah 0,3 itu. 0,30 ya. Nah, 0,30 itu luas daerah di bawah kurva dengan nilai Z. Kita lihat 0,30 mana 0,30? 3.000, 0,3.000. Nah, berarti lah ternyata 3.000 antara 0,84 sampai 0,85. Kembali lagi nih. Kalau 0,842996, kalau 0,85 3.023. Jadi kalau 3.000 itu di mana letaknya? Z sama dengan 0,84, maka luas daerahnya tadi adalah 2996.
2996. Kalau Z 0,85 maka luas daerahnya tadi adalah 3023. Nah sekarang kalau misalnya Z-nya apa? Hingga luasnya itu 3000. Nah itu mana? Antara 2996 ke 3023 selisihnya berapa nih selisihnya? 27, Pak. 27 ya. 27 dibagi 10 2,7. Nah, dari 299 ke 3000 selisihnya 4. 4 dibagi 27 kira-kira 0,842 lah. 0,842 itulah nilai setnya. 0,842. Ini kayak apa saja nih. Lagi rumus Z sama dengan apa tadi? Kan? Z ini maka 0,0842 sama dengan kopi lagi. Jadi ini 12,5. Yang ini 112. Nah, sehingga sama dengan berapa ini? 0,0842. Ini bukan 0,0842 nih. 0,842 kali. Ya. Betul ya? Ya, 0,8. Kalau 0,842 kali 112,5 sama dengan ditambah 112. Di 122,525. Ini yang paling dah. 122,525. Ini nilai terendah dari 120 orang yang diterima ini. Ya, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada suara lagi. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Atau mungkin udah sesuai semua? Saya belum baca seluruhnya tugas. Pak boleh bertanya enggak, Pak? Silakan, Bu. Silakan. Halo, apa? Untuk kan ini kan untuk menghitung nilai tes minimum kan, Pak? Nilai tes minimum. Tes minimum yang diterima, bukan Iya. tes minimum seluruhnya. Oh, yang diterima sebanyak 120 orang Iya, itu, yang Pak? diterima kan 120, bukan tes minimum yang 600, bukan. Bukan nilai terkecil dari 600, bukan, tapi nilai terkecil dari yang 120 ini. Gitu. Nah, Pak, Pertanyaannya kan tentukan nilai tes minimum yang bisa terima. Berarti yang dari 120 orang ini berapa tes paling kecil, nilai tes paling kecil, bukan yang dari 600, bukan.
Nah, Pak, Kenapa? Jerry Ya, ngambil nilainya dari 1/120, Pak. itu berarti yang tertinggi. Kalau 1/120 ini yang terendah dari 120, bukan tertinggi dari 600. Kalau terendah dari 120, kita tidak mungkin 1/120 atau 1/100. Karena 120 itu bukan normalnya, itu yang 600, bukan yang 120. Misalnya gini, saya sesuaikan dengan kurva normal. Ya. Yang sesuai dengan kurva normal itu 600, sesuai dengan ini. Nah, 600 ini. Tetapi yang 120 itu hanya sampai di sini aja. Jadi tidak sesuai dengan belum kurva normal keseluruhan. Jadi jangan sama itu 1/120. Lain kalau yang di sini 1/600, di sini 1/600. Tapi kalau 120, di sini jangan 1/120, tidak bisa. Jadi pemahaman itu kurva normalnya. Jadi kalau misalkan kalian ngitung 1/, cuma itu kalau 600 kurva normalnya. Tapi kalau 120 ya jangan 1/. Jadi harus kita hitung dulu berapa probabilitasnya dan nilai setnya. Nah, Baiklah, Pak. mudah-mudahan paham ya. Iya, Pak. Terus ada yang lain? Pak, mau nanya, Pak. Ya silakan. Itu kan dicari yang nilai minimumnya ya, Pak. Kan itu bukannya dikurang 112, Pak. Kenapa ditambah, Pak? 100 juga. Oh, sorry. Ya, sebentar. Asalnya kan ini. Oh iya. Oh, sebentar. Nilai maksimum tadi kan 149. Ini ditambah. Ini kan rumusnya Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Z-nya kita dapatkan 0,842, X-nya akan kita cari, ini mu-nya, ya betul, ditambah, bukan dikurang. Maksud Amel itu, Pak, Z kan kalau yang terendah kan Z-nya itu di sebelah kiri, Pak, jadi minus. Sebentar. Bapak kan plus, Pak, Bukan, itu. tidak, sebentar Apa, ya. Nah, ini. Ulangi lagi kan. Tadi kan saya katakan bahwa kalau ini kan seluruh kurva itu 600. Berarti separuh ini 300. Nah, yang masuk tes, masuk diterima, pasti yang nilainya tinggi-tinggi 120. Jelas di sebelah kanan dong. Belum nyampe sebelah kiri. Wong separuhnya aja 600, sedangkan yang terima kan 120, berarti masih di sebelah kanan. Jangan setnya negatif, setnya tetap positif. Lain kalau yang terima 400, ya berarti sampai sini 300 tambah 100, jadi setnya negatif. Tapi yang terima kan cuma 120, masih di sebelah kanan kurvanya. Gimana? Baik, Pak. Oke, Pak. Wah, ya dipahami lebih lanjut ya. Oke, yang terakhir nomor 6. Jadi nomor 6 misalnya distribusi Bernoulli. Tetapi bisa kita gunakan pendekatan dengan distribusi Gauss. Makanya dengan menggunakan distribusi Gauss, tentukan berapa probabilitas bahwa dari 50 kali pelemparan mata uang, maka lebih dari 20 kali antara 10 sampai 15 dan tepat 22. Jadi kalau bisa kita gunakan distribusi Bernoulli, coba kita tinggi dulu. N sama dengan 50. Kemudian probabilitasnya OM. Sama dengan 50. Itu tidak nambah yang ikut nih. Nambah tidak yang ikut? Masih 15, oke lah ya. Ya. Kemudian E-nya, nah, kan? E-nya
5. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya probabilitas 20 kali, itu K ya, sama dengan atau sama saja dengan probabilitas 30 T. Rumusnya kan n faktorial dikali n min x faktorial. Di sini n faktorial sekali p setengah pangkat berapa? N kan? N, Pak. Ya. Nah, sama dengan di N-nya 50, 50, ini X-nya 20, ini 50. Ya. Hasilnya dengan kalkulator repot kita gunakan saja Excel. Binom this numbernya 20, trailnya 50, 0,5. Nah, tadi apa pertanyaan tadi? Lebih dari 20 kali. Nah, berarti inilah yang pakai mes tadi. Ini pakai satu min ini. Satu min. Dari 20 kali ini true. Nah, jawabannya ini mestinya. Ya. Lebih dari 20 kali. Kalau yang mestinya kalau hanya 20 saja, ya berarti hasilnya kalau 20 saja, berarti hasilnya ini false. Nah, ini 0,95. Tapi ternyata oh ya, jadi kalau 20 saja itu ini 20 saja ini. Kemudian kalau 20 turun sampai ke bawah, ini berarti 20 tambah 19 tambah 18 tambah 17 sampai dengan tambah 0. Nah, sekarang lebih dari 20. Lebih dari 20 berarti 1 min. Nah, lebih dari 20 itu berarti kan termasuk 21. Ini 21 udah masuk, ya, artinya yang pengurangnya 1 dikurangi 20, dikurangi 19, kurangi 18, kurangi 17 sampai dengan kurangi 0. Jadi inilah hasilnya. Nah, inilah. Nah, sekarang kita menggunakan kurva Gauss. Kita tidak menggunakan Bernoulli, menggunakan kurva Gauss. Maka caranya tetap N-nya sama dengan 50. Ini harus ada mu-nya. Mu-nya berapa sekarang? Kita lihat di istri Bernoulli bagaimana mencari mu, mencari rata-rata. Nah, ini kan ternyata min-nya itu N kali P. N kali P. Simpangan bakunya sigma akar N kali P kali 1 min P ini lah. Jadi kita cari mu-nya.
sama dengan N kali P, atau 50 kali 0,5 sama dengan 25. Dan simpangan bakunya adalah apa tadi? Akar mana akar? Nah, udah akarnya. Akar ya. Sebentar akar di sini aja. Nah, sebentar ini aja. Akar lah dulu. Ini. Nah, ini aja. Akarnya tuh, nah ini ya, akar apa tadi? N kali P. Nah, ya. N kali P kali 1 min P. Ya, hanya itu ikut ya, bukannya ini aja nih. Aja lah. N kali P kali 1 min P. Ya, gini. Jadi hasilnya adalah akar ya, 50 kali 0,5 kali 1 min 0,5. Nah, hasilnya adalah tahu baru 4 kali. apa itu ya? Mau dimatikan speakernya dulu, matikan aja speakernya. Kali yang Ustaz ini Hasilnya aku adalah nak nge-snap yang Ustaz Hanan tuh, aku udah tahu lama tahu tuh 50 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan di akar. kan kawan aku marah. Di akar, mana akar? Gara-gara aku tiba-tiba lah datang itu. Ngapa Ini. enggak ngabarin? Hasilnya 3,536 gitu aja. 3,536. 3,536. Nih. Terus gimana? Nah, jadi kalau misalnya lebih dari 20 kali, jadi gini. X lebih dari 20 kali. A, ibaratnya seperti garis bilangan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan garis bilangan gini. Malah hilang gimana? Ya, ini ya. Misalkan di sini katakanlah Enggak berangkat enggak? Oh.
seterusnya. Jadi katakanlah ini 19, ini garis bilangan. Jadi misalnya ini garis bilangan, katakanlah. Terus, ya, ini katakanlah misalnya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, terus sampai dengan 50. Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan distribusi Gauss, maka dari mulai sini. Nah, ini kira-kira seperti inilah caranya. Aduh, tapi jelek ya. Ya. Jadi dari 20,5, jadi kalau ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Maka kalau lebih dari 20 dimulai bukan dari 21, tapi dimulai dari 20,5. Itu kunci dalam penghitungan distribusi Bernoulli bila dikerjakan dengan distribusi Gauss. Jadi selalu diambil setengahnya lebih atau setengahnya kurang, terserah, tergantung dari batasannya. Sekali lagi, kalau misalnya X lebih dari 20, maka kita ambil X-nya itu adalah 20 setengah, 20,5. Kalau 21 tidak boleh, Pak? 21 berarti nanti yang 20,9 mana? Jadi diambil 20,5 itu antara artinya yang melingkupi 21 ke atas. Tapi kalau hanya diambil dari 21 kan 21 belum termasuk sesungguhnya. Jadi, nah mungkin Pak kenapa tidak 20,9? Nah nanti kalau misalnya pakai 20,9, Pak tidak kenapa 20,95? Memang yang paling tepat adalah 20,999. Oleh karena yang melingkupi 21 itu dari sebelumnya itu 20,999. Jadi nanti tidak ada batasannya berapa, maka diambil kesepakatan udah 20,5 itu. Bukan 20,9, bukan 20,99, bukan 20,999. Yang mana mestinya angka itu kan masih di bawah 21. Jadi sekali lagi X-nya diambil 20,5. Jadi kalau misalnya X-nya 20,5, maka Z-nya yang hitung biasa aja. Z-nya berarti Norway apa ya? Dibuang yuk. Tahan tidak mau iya, dia mau ke itu lah, siapa yang backnya itu. Nah, aku udah perlu tahu, aku tahunya Maguire doang. Yo, Maguire kan lagi digosok. ya, Buangnya bola. Iya. sigmanya adalah berapa tadi? 3,536. Kemudian U-nya adalah berapa? 25. Dan X-nya tadi 20,5. Jadi memang pernah ditanyakan, Pak, sebelum 21 kan bisa 20,9, bisa 20,99, bisa 20,999, betul sekali. Cuma kalau kita gunakan prinsip itu artinya tidak jelas batasnya yang mana, 2,9 atau 2,99 atau 2,999. Maka dipakailah katakan semacam ketetapan, jadi selalu separuhnya 20,5 itu yang sebelum 21. Kalau sebelum 22 ya berarti 21,5. Sebelum 23 ya berarti 22,5 dan sebagainya. Ini kalau kita hitung berapa ini? Standard days tadi, tidak ya?
standardized X-nya tadi 20,5, min-nya 25, dan standar deviasinya 3,536. Hasilnya adalah, nah ini, min 1,273. Min 1,273. Nah sekarang, ini adalah setnya. Maka luas daerah di bawah kurva. Ingat ini di bawah kurva. Ya. Jadi 1,273. Ini kembali lagi. Kalau 1,27 ini. Kalau 1,28 ini. Jadi kalau 1,273 berarti di antara inilah. Antara ini berapa ini? 1,273. 39 tinggal ini selisihnya 97. Selisihnya 17. Berarti kira-kira 3985. Nah, 3985. 0,3985. Tuh. Ingat minus, berarti terletak di kurva sebelah kiri. Ya. Pertanyaannya adalah lebih dari 20 kali berarti gimana? Probabilitas. Atau langsung aja. Lebih 20K adalah yang mana jadinya? Ke sini dari kurva tadi. Jadi di sini misalkan panjang aja nih. Nah, jadi ini adalah tadi di 0,3 berapa tadi? 398 berapa tadi? Nah, 3985 tadi ya. 0,3985. Jadi ini adalah 0,398. Jadi kalau pertanyaan berapa probabilitas lebih dari 20K, ya berarti ini ditambah ini. Berapa ini jadi? Jadi hasilnya adalah 0,3985 ditambah berapa? 0,5 atau 0,8985. Inilah jawabannya, probabilitas. Nah, untuk yang lain hampir sama. Antara 10 sampai dengan 5. Kalau antara 10 sampai dengan 15 berarti X-nya dari berapa? X-nya dari 10,5 dan 10 sampai 15. Oh, Berarti 9. sebelum 10 9,5 Iya, sampai 9,5. 15. sampai 15,5. 5. Kalau tepat 22 kali berarti dari berapa sampai berapa? Dari 21,5 sampai 22,5. Itu kita kuncinya itulah. Ada yang jawabnya seperti itu kemarin? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah, sekolah ya. Udah. Berarti bab 5 saya anggap sudah selesai.
Minggu depan kita langsung ke bab 6, masalah analisa korelasi dan regresi. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Bentar, kalau nah, berarti peserta tidak nambah, cuma 16 orang. Baik, saya foto dulu.